Halo Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Ros Perwita di channel kesayangan kita, channel The Investor. Di video kali ini saya akan share ya mengenai laporan keuangan termasuk neraca dari saham SRTG atau Saratoga ya, karena Saratoga ini memiliki bisnis yang unik, bisnis yang berbeda dari bisnis kebanyakan. Dan kalau kita misalkan tidak mengetahui atau tidak menganalisa bisnisnya, kita hanya membeli saham berdasarkan valuasi. Kemudian kita lihat Saratoga ini valuasinya murah ya dengan PBV 0,5 kemudian per 3 kali. Nah, kita bisa terjebak di angka rasio tersebut gitu ya. Karena yang namanya rasio ini adalah hasil kerja keras perusahaan. Nah, makanya sebelum kita menghitung valuasi, ya kita lihat dulu bisnisnya seperti apa, baru kita bisa putuskan apakah bisnis ini menarik atau tidak ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingatkan lagi buat teman-teman subscribe channel ini ya, aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman terupdate ketika kami upload video yang terbaru. Kemudian silahkan teman-teman download juga ebook kami, karena kami sudah menulis ebook yang berisi 5 saham yang sudah kami analisa dan menurut analisa kami masih kategori undervalue. Ebook ini bisa teman-teman download secara gratis dengan cara klik link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Cuman sekali lagi ya teman-teman, bahwa ebook tersebut hanya tambahan referensi saja. Oke, selamat menonton. Oke, kita akan membahas mengenai Saratoga Investama ya. Jadi ini adalah perusahaannya Pak Sandiaga Uno. Kita pasti kenal dengan beliau ya, karena beliau adalah menteri kita ya. Kita lihat dulu pergerakan harga saham SRTG sepanjang tahun 2022 ini. Kalau kita melihat SRTG di awal tahun harga sahamnya bergerak di level 2000-an ya. Kemudian bulan Aprilnya sempat naik ke level 4000, hampir 4000 ya. Jadi hampir naik 100% dalam waktu kurang lebih hanya sekitar 1 bulan ini. Kemudian di bulan Julinya saham SRTG ini turun, dan saat video ini diambil harga sahamnya berada di level 2700-an ya. Ya mungkin sekarang naik turunnya sekitar 2600 atau 2800. Kalau kita hitung secara kinerja dari pergerakan harga sahamnya, secara year to date harga saham SRTG ini masih belum kemana-mana ya, masih minus 2%. Kemudian kalau kita hitung secara valuasi baik secara PBV maupun PER, kita ngelihat PBV-nya berada di level 0,5 kali dengan PI rasio 3 kali. Nah, ini yang sering teman-teman tanyakan biasanya, apakah Saratoga saat ini murah dengan PBV 0,5 dengan PER 3 kali? Nah, sekarang kita bahas bisnisnya ya, kemudian kita sangkut pautkan dengan rasionya. Jadi sekilas mengenai saham dari SRTG atau emiten SRTG ini, jadi Saratoga ini adalah bisnis investasi ya, jadi semacam hedge fund, atau kalau kita melihat seperti perusahaan-perusahaan di Amerika, contohnya ya Berkshire Hathaway-nya Warren Buffett ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi bisnis ini atau perusahaan ini bergerak di bidang investasi, alias portofolionya rata-rata adalah diinvestasi ke perusahaan lain. Nah, kita langsung saja masuk ke neracanya. Neraca dari Saratoga ini unik. Kenapa? Karena kalau kita melihat bisnis-bisnis yang lain ya, bisnis-bisnis konvensional yang lain, kita membaca asetnya biasanya dibagi dua tuh. Ada aset lancar, ada aset tidak lancar, seperti itu ya. Kecuali memang bank. Kalau bank memang juga dijadikan satu. Tapi kalau bisnis pada umumnya itu biasanya dibagi dua sisi ya, aset lancar dan aset tidak lancar. Liabilitasnya pun juga sama, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Cuman menariknya untuk Saratoga ini, SRTG ini, asetnya ya digabung tuh. Tidak ada aset lancar dan tidak lancar, alias semuanya digabung. Dan kalau kita melihat total aset dari Saratoga per 30 September 2022 itu ada di angka atau dinilai 66 triliun. Dari 66 triliun ini, kasnya hanya 1 triliun, 60 triliunnya adalah investasi pada saham. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan nih, karena ini aset terbesarnya. Jadi kalau ada apa-apa atau terjadi sesuatu di investasi pada saham ini dengan nilai terbesar ini ya, ini otomatis akan menggerus nilai intrinsiknya ya, akan menggerus value-nya. Nah, sekarang kita lihat nih di nomor 5 ini, catatan atau notes nomor 5 ini, kira-kira isinya apa aja gitu ya.
Kita ingat-ingat angkanya 60,4 triliun posisi September ya. Ada kenaikan sedikit dibandingkan akhir tahun 2021 yang sebesar 57,8 triliun. Sekarang kita lihat nih isinya apa saja ya, yaitu pos nomor 5 yaitu investasi pada saham. Nah, ternyata dari 60 triliun tersebut penempatan terbesarnya ada di investasi di perusahaan blue chip, yang dimana nilainya sekitar 54 triliun rupiah. Jadi mayoritas dari 60 triliun tersebut ditempatkan di saham blue chip ya. Dan saham yang dipilih dari Saratoga ini ada tiga terbesar ini. Yang pertama adalah Tower Bersama Infrastructure Tbk atau TBIG. Kemudian yang kedua ada PT Merdeka Copper Gold atau MDKA ya, saham MDKA. Yang ketiga ada PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau Adaro ya, ADRO. Nah, sekarang kita lihat dulu yang atas ya, Tower Bersama. Kita lihat prosentase kepemilikan Saratoga terhadap TBIG sebesar 4,9%. Ini jauh lebih kecil dibandingkan posisi akhir tahun 2021 kemarin yang sebesar 34,23% ya. Secara nilainya pun itu juga mengecil ya, jauh lebih kecil. Akhir tahun 2021 itu sebesar 22,8 triliun, kemudian posisi Septembernya hanya tinggal 3,1 triliun. Nah, berarti apa di sini di tahun 2022 ini kita melihat bahwa Saratoga menjual TBIG-nya, kira-kira seperti itu. Makanya nilainya mengecil ya. Jadi alias seperti kita misalkan beli saham TBIG kemudian kita jual sebagian besarnya ya, kira-kira seperti itu. Makanya nilainya turun. Nah, mengenai penilaian ini juga didasarkan pada pergerakan harga saham saat itu. Jadi nilai 22,8 triliun ini dihitung dari harga saham TBIG posisi 31 Desember ya. Kemudian untuk 3,1 triliun ini itu dihitung dari harga saham posisi 30 September 2022. Nah, jadi di sini ada dua hal yang diperhitungkan, adalah yang pertama porsinya atau presentasi kepemilikan, yang kedua adalah harga sahamnya. Maka ketika harga saham TBIG naik, ya valuasinya atau nilainya aset ini jadi naik. Kalau harga saham TBIG turun, ya nilainya juga turun ya. Jadi contohnya seperti kita lihat saham-saham di bawahnya. Misalkan MDKA, prosentase kepemilikannya kurang lebih sama, tapi nilainya bisa berbeda nih. Akhir tahun 2021 16,2 triliun, kemudian September 2022-nya 17,4 triliun. Berarti bisa kita simpulkan harga saham MDKA posisi 31 Desember 2021 menuju ke 30 September 2022 ya hanya naik dikit, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang menarik adalah Adaro. Adaro ini terjadi kenaikan ya dari 2,6 triliun menjadi 4,6 triliun ya. Karena kita lihat harga saham Adaro-nya pun di tahun ini juga naik ya, naik signifikan. Kemudian ada yang kedua ini, level 2 ini maksudnya ya, yaitu dari anak perusahaannya ya, PT Adaro Strategic Capital. Nah, maksud level 2 ini berarti pengukuran ya atau penilaian fair value-nya tidak berdasarkan harga sahamnya. Karena untuk level 2 ini artinya perusahaan belum go public, jadi harga sahamnya tidak bisa dipantau saat itu juga. Jadi benar-benar dihitung secara fair value. Kemudian yang ketiga juga sama ini ya, anak dari Adaro juga ini juga sama ya. Nah, menariknya di sini teman-teman bisa lihat ya, ada penjualan TBIG di tahun ini, kemudian ada pembelian baru sebesar 14,3 triliun yang tadinya di Desember 2021 itu nggak ada. Jadi di sini ini sebenarnya kalau kita lihat ya, Digital Infrastructure Asia ya, PTI Ltd ini kemungkinan juga salah satu grup dari TBIG. Jadi dia jual saham TBIG-nya kemudian dibelikan anak perusahaannya, kira-kira seperti itu ya, dengan porsi atau persentase kepemilikan 30,12%. Nah, ini adalah penempatan terbesar dari SRTG Saratoga sebesar 54,1 triliun. Kemudian kita lihat lagi nih saham berikutnya ya, yaitu investasi di perusahaan berkembang. Contohnya adalah MPMX. MPMX nilainya secara persentase kepemilikan masih sama dari 31 Desember sampai 30 September tahun ini masih sama, artinya tidak ada penjualan maupun pembelian saham MPMX baru ya. Tapi nilainya berbeda nih.
2,8 triliun akhir tahun 2021 menjadi 2,4 triliun ya posisi September 2022. Artinya saham MPMX lagi turun gitu posisi 30 September ya. Berbeda kalau misalkan kita capture atau kita ngelihat misalkan di pertengahan atau di awal tahun 2022 ini harga saham MPMX makin naik lagi. Nah, kalau dipotret di laporan keuangan ya nilainya pasti naik gitu, nggak akan lebih dari 2,8 triliun. Tapi karena potretnya ya, sekali lagi potretnya ini posisi 30 September 2022 saat harga MPMX turun, ya nilainya menjadi 2,4 triliun. Ya, jadi sangat volatile sekali nih aset dari SRTG ini. Dan juga yang lainnya seperti Palem ya, Providen Investasi Bersama. Ini terjadi penurunan persentase, jadi artinya ada penjualan saham, kemudian ada AGII, kemudian ada Nusaraya Cipta Tbk ya. Selanjutnya saham yang lain ini saham-saham yang belum IPO, artinya ini penilaiannya fair value-nya melalui penilaian dihitung manual kira-kira seperti itu ya. Dan juga investasi lainnya yang nilainya juga sedikit. Nah, sekarang kita lihat dari laporan laba ruginya. Laporan laba ruginya juga bisa kita katakan palsu ya. Jadi kalau kita lihat tadi asetnya tadi itu sangat volatile, artinya sangat dipengaruhi oleh harga saham dari perusahaannya atau dari instrumen yang dia menempatkan dananya ya. Nah, ini juga sama. Di laporan kinerjanya atau laporan laba ruginya ini juga palsu. Ya, keuntungan neto atas investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya kalau kita lihat posisi September 2021 13,8 triliun. Tapi kalau kita lihat posisi 30 September 2022 hanya 7,5 triliun. Nah, ini bisa kita katakan ini juga bukan nilai realnya. Kenapa? Karena ini sangat dipengaruhi oleh harga sahamnya ya. Jadi sekali lagi harga saham dari penempatan dananya di saham tertentu inilah yang nanti akan mempengaruhi pendapatannya, yang dimana ini pendapatannya sebenarnya nggak real alias palsu, alias perusahaan atau Saratoga ini tidak menerima cashnya kecuali dividen. Ya, dividen masuk, nah berarti cashnya masuk. Kemudian kalau dia melakukan penjualan ya atau take profit atau mungkin cut loss, nah dia baru dapat cashnya ya, SRTG ini baru dapat cashnya. Tapi kalau hanya di hold ya harga sahamnya naik turun, nah ini akan mempengaruhi posisi laporan laba rugi di pos yang paling atas ini gitu. Ya, jadi ini juga sangat volatile. Jadi laba ruginya Saratoga ini juga volatile, yang otomatis ini mempengaruhi bottom line-nya ya, laba periode berjalannya. Dari analisa tersebut teman-teman sekalian ya, kita melihat bahwa laporan keuangan dari Saratoga ini bisa dikatakan palsu atau tidak real, tergantung dari market saat itu. Artinya apa? Artinya kalau kita mau memvaluasi Saratoga menggunakan rasio ROE, menggunakan rasio PBV, menggunakan rasio PER, yaitu tidak match gitu, tidak pas, tidak tepat, karena rasionya sangat mudah itu nanti bergerak gitu. Ya, sangat mudah bergerak, apalagi nanti ketika misalkan market saat ini katakanlah bulan Desember ini lagi jatuh-jatuhnya ya, awal bulan Desember saat video ini diambil, ini market kan sedang jatuh. Nah, itu otomatis akan mempengaruhi aset dari Saratoga dan juga laba rugi dari Saratoga ini juga ikut jatuh. Tapi nanti misalkan akhir tahun, katakanlah akhir tahun 2022 harga sahamnya pada naik, ya laporan keuangannya berubah lagi. Jadi se-volatile itu untuk kita melihat kinerja dari Saratoga ini ya. Nah, maka kalau misalkan kita mau masuk di Saratoga, kita nggak bisa pakai rasio tersebut, alias satu-satunya yang bisa kita pegang adalah di sisi manajemennya. Apakah manajemen benar-benar akan menempatkan dananya di perusahaan-perusahaan yang berkualitas dengan harga yang murah atau wajar atau tidak? Ya. Nah, itu sekilas review mengenai Saratoga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.